Nah, ini kok ada yang unik ini, ada pengistimewaan memakai minyak wangi di malam-malam khusus bulan Ramadan, terutama di malam 24. 24. Masya Allah. Satu di antara periwayat hadis terbanyak. Dan khususnya mengenai kebiasaan-kebiasaan Rasulullah. Betul. Karena beliau tinggal cukup lama bersama Rasul. Betul. Mereka ini orang-orang yang mulia ini mengistimewakan. Ada yang 10 hari terakhirnya, tapi ada yang lebih khusus lagi, yakni pada malam 23 atau 24. Memang menyengaja belinya ya di bulan Ramadan, memakainya di waktu-waktu yang sangat khusus. Beli baju itu bukan untuk lebaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, amma ba'd. Alhamdulillah, berbahagia sekali pada kesempatan kali ini kita berjumpa lagi membincang wewangi tuntunan Nabi di bulan suci Ramadan. Masya Allah. Jadi sudah ini hampir habis ini. Iya, Masya Allah, ini sudah hari terakhir Ramadan. Iya. Nah, Ustadz, ini kan Ramadan itu istimewa ya. Iya. Kemudian malam-malam terakhirnya istimewa. Lebih istimewa lagi. Nah, ini kok ada yang unik ini, ada pengistimewaan memakai minyak wangi di malam-malam khusus bulan Ramadan, terutama di malam 24. Ustadz, 24. 24, ya. Ini kenapa ini? Iya, dan itu nanti yang melahirkan pendapat yang agak unik. Maksudnya pendapat yang agak unik itu pada umumnya orang mengatakan bahwa nuzulul Quran itu malam 17. Nanti ada lagi yang mengatakan di malam yang lain. Akan tetapi malam 24 itu memiliki riwayat tersendiri. Sehingga sebagian ulama menghukumi, sebagian ulama berpendapat bahwa nuzulul Quran itu malam 24. Oh, Masya Allah. Dan sebagai pemuliaan, karena diistimewakannya Ramadan itu karena turunnya Al-Quran. Turunnya Al-Quran. Sehingga disebut sebagai Syahrul Quran. Karena itulah sebagian salaf, baik ada yang dari kalangan sahabat, ada dari kalangan tabi'in, ada dari kalangan tabi'in maupun generasi sesudahnya mengistimewakan malam 24 ini sebagaimana kita bisa baca dalam hadis riwayat Ahmad Ibnu Hanbal, riwayat At-Tabrani, Ibnu Mardawai, Imam Al-Baihaqi, dan ini kemudian Imam As-Suyuti menukil juga, meriwayatkan juga hadis ini dan menyatakan dalam Jami'us Shaghir bahwa hadis ini hasan. Artinya ini merupakan hadis yang otoritatif yang dapat dijadikan sebagai landasan. Makbul ya, makbul. Ini berdasarkan beliau menghukumi hasan ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Yang mana itu Rasulullah Muhammad SAW bersabda, suhuf artinya lembaran-lembaran naskah itu ya. Anzilat suhufu Ibrahim alaihissalam, itu suhufnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu diturunkan pada malam pertama bulan Ramadan. Ini hadis tadi riwayat Ahmad atau Tabrani dan lain-lain tadi. Taurat diturunkan pada pada tanggal 6 bulan Ramadan. Jadi hari ke-6 bulan Ramadan, malamnya juga gitu ya. Sebentar. Itu tidak disebutkan malamnya ya. Wa anzilatit Taurat li sittah. Pokoknya di hari ke-6 Ramadan. Ya. Kemudian Injil itu diturunkan pada tanggal 13 bulan Ramadan. Jadi suhuf Ibrahim, kemudian Taurat, kemudian Injil, seluruhnya itu diturunkan di bulan Ramadan. Masya Allah. Dan ini semua adalah kitab-kitab tauhid. Tidak ada yang bertentangan satu sama lain.
Ini penting karena sebagian dari saudara kita ini masih merasa asing gitu ya. Ini menandakan bahwa sebagian dari kita perlu untuk menyegarkan kembali mengenai din ini. Nah, kenapa kok malam 24 dan Al-Quran diturunkan pada tanggal 24 bulan Ramadan? Ini riwayat yang tadi nggak? Iya, riwayat Ahmad. Dan lain sebagainya. Ya. Karena itulah 24 ini malam 24 atau bagaimana gitu kan. Yang secara ringkas akhirnya ada di antara para salaf itu yang mengkhususkan malam ke-24 saja, ada yang mengkhususkan malam 23 dan 24. Dan Masya Allah itu yang mengkhususkan malam 23, 24 itu ada An-Nakhai, ada Ayyub As-Sikhtiyani, yang beliau itu mengistimewakan secara sangat, secara apa namanya ya. Jadi maghrib mandi, pada maghrib mandi, yang disebut di antara dua isya, kemudian memakai baju baru. Beli baju itu bukan untuk lebaran, tetapi untuk malam istimewa 23, 24. Masya Allah. 23, 24. Lalu memakai minyak wangi terbaik. Wah, kalau ikut Rasul berarti misik. Ada dua kemungkinan. Atau ambar. Ambar. Insya Allah lain waktu kita hadirkan ambar di sini yang masih berupa bahannya ya. Insya Allah. Dan ini kita akan mendapati memang pilihan Rasulullah terbaik. Secara umum ini lain waktu kita bicarakan nanti pada saat menjelang pas Id, mudah-mudahan sepertinya begitu ya. Allah. Artinya tentang minyak wangi Id itu apa yang paling istimewa. Nah, Imam tadi ada An-Nakhai, ada Ayyub As-Sikhtiyani, dan kalau secara khusus pada malam ke-24 tadi 23, 24 itu kita dapati Anas bin Malik itu sahabat ini ya. Iya. Masya Allah. Satu di antara periwayat hadis terbanyak ya. Dan khususnya mengenai kebiasaan-kebiasaan Rasulullah. Betul. Karena beliau tinggal cukup lama bersama Rasul. Betul. Itulah sebabnya sebagian ulama itu lebih condong kepada bahwa nuzul Quran itu ya 24 Ramadan. Kenapa? Lah profil yang paling dekat dengan Rasulullah itu mengistimewakan malam 24. Malam 24 itu. Nah, beliau mandi begitu masuk malam 24, artinya maghrib tidak disebutkan secara khusus, tapi kita dapat menduga para sahabat itu pastilah menyegerakan berbuka. Artinya pada berbuka. Jadi menarik ini. Maksud saya begini, kalau kita mikirnya cuma untuk keperluan badan kita, untuk bersenang-senang saja, biar seger, kan mandinya mestinya sore. Iya. Tapi tidak. Kita nanti juga mendapati riwayat-riwayat yang lain, bagaimana para salafus soleh itu memperbanyak mandi di antara dua isya. Dua isya itu maksudnya antara maghrib dan isya. Nah, ini menarik. Sama halnya kalau ada kita ke Al-Makkah, Al-Mukarramah. Nah, orang itu ketika tinggalnya di wilayah halal, jaraknya cuma sedikit. Kalau mau sholat, geser ke wilayah haram. Iya, yang penting masuk wilayah haram. Kenapa? Demi mengejar keutamaannya. Begitu pula yang kita dapati dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu ini, beliau itu mengistimewakan malam ke-24, menyambutnya dengan mandi, kemudian memakai minyak wangi terbaik yang dimiliki, dan memakai baju terbaiknya. Masya Allah. Dari contoh-contoh ini, kita lagi-lagi mendapati bahwa mereka ini, orang-orang yang mulia ini, mengistimewakan. Ada yang 10 hari terakhirnya, tapi ada yang lebih khusus lagi, yakni pada malam 23 atau 24. Dengan minyak wangi terbaik dan baju terbaik, pakaian terbaik. Bahkan Thabit Al-Bunani, Hamid At-Tawil,
dan beberapa lagi lainnya itu memang membeli baju. Jadi membeli baju itu masuk Ramadan, beli baju. Menarik ya. Untuk memuliakan bulan Ramadannya. Dipakainya Ah, di 10 hari terakhir. Masya Allah. Jadi belinya juga nunggu Ramadan. Iya. Kenapa? Dilipat gandakannya pahala dan sebagai bentuk pemuliaan. Saya membahas ini agak-agak, Masya Allah. Artinya yang dilakukan itu bukan cuma sekedar, misalnya beli minyak wangi kan bisa kapan saja. Wah, nanti dipakai. Artinya kalau kita cuma pakai minyak wangi terbaik, mana yang terbaik dari punya saya ini? Ini mengkhususkan, mengusahakan memang menyengaja belinya ya di bulan Ramadan, memakainya di waktu-waktu yang sangat khusus. Terutama 10 hari terakhir tadi ya. Nah, Sabit Al-Bunani, Hamid At-Tawil memakainya 10 hari terakhir bulan Ramadan. Jadi agak berbeda dengan Anas bin Malik maupun An-Nakhai tadi yang beliau itu mengkhususkan malam 23 dan 24. Sedangkan Sabit Al-Bunani, Hamid At-Tawil dan beberapa lagi lainnya itu memakai baju terbaik. Ada yang bahkan membeli dengan harga 1.000 dirham khusus untuk 10 hari terakhir itu memakai parfum terbaik. Jadi memang parfum ini disiapkan secara khusus dan memakainya ketika masuk ke masjid. Nah, jadi ini dipakai itu kan jadi sudah Ramadan, tapi ketika masuk masjid beliau segera memakainya sebagai bentuk pemuliaan yang tempatnya tempat terbaik, waktunya waktu terbaik, dan waktu terbaik itu dipilih terbaik dari waktu terbaik. Masya itu. Allah. Nah, ini semua menunjukkan bagaimana beliau memuliakan dengan penampilan yang sempurna. Dan ini sekaligus juga menyempurnakan tuntunan untuk mengharumkan masjid. Masya Allah. Menarik ini. Cuma belum tahu ya, Anas bin Malik ini kan sahabat yang usianya panjang. Iya. Usianya panjang, turunannya banyak. Anak turunnya banyak. Iya. Apakah ini juga berkaitan dengan barokahnya Masya Allah. minyak wangi ya, terutama ketika memakainya memang dalam upaya untuk memuliakan syiar-syiar agama ini. Kalau kita kaitkan dengan risalah yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Khuzaim, yang saya senang dengan tulisan ini, yang berjudul Tibul Masajid wa Zinatus Shalah, mengharumkan masjid dan baguskan sholat, maka erat sekali hubungannya antara minyak wangi, kemudian bagusnya sholat, kemudian kejernihan pikiran, karena disebutkan di situ bahwa memakai minyak wangi yang benar tib itu merupakan bentuk-bentuk yang dapat menjaga fitrah seseorang. Masya Allah. Dapat islahil fitrah, dapat memperbaiki keadaan fitrah pada diri seseorang itu. Sehingga kalau dihubungkan lagi dengan tulisan dengan apa yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam Fawaidul Fawaid, artinya tib itu hifdz sihah, menjaga kesehatan. Hifdz sihah ini jamaah perlu ingat, apalagi kalau Ramadan ini kan seringkali orang kadang mohon maaf lemas. Betul. Padahal harusnya kan, dan menjauhkan dari penyakit. Masya Allah. Dan secara keseluruhan ini juga menambah daya tahan. Jadi kalau digabungkan lagi, maka itu menguatkan sholatnya, membaguskan sholatnya, menjaga fisiknya, dan lain-lain. Sehingga kalau dikaitkan dengan pertanyaan tadi, wallahu a'lam, boleh jadi memang ada faedah yang sangat khusus, yang lebih dari barokah minyak wangi itu terhadap fisik, terhadap kesehatan, dan wallahu a'lam itu ya. Tapi yang jelas dari sini kita mendapatkan pelajaran apa yang sudah kita siapkan. Ini sudah kayaknya ini malam 23 pada 24 ya ini. Iya. Nah, ini Masya Allah.
Masya Allah, demikian nih para sahabat wewangi Nabi. Nah, jadi kalau kita mengikuti teladan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan mendapatkan yang terbaik. Termasuk ini ya, tadi Anas bin Malik itu adalah satu di antara orang yang kira-kira 9 hingga 10 tahun khidmah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sangat pantas kalau Anas bin Malik ini juga menjadi perhatian kita. Kalau apa yang beliau lakukan yang mengikuti sunnah Nabi patut juga untuk kita perhatikan. Termasuk dalam mengistimewakan malam-malam terakhir bulan suci Ramadan, khususnya malam 24. Demikian, semoga bermanfaat. Semoga Allah Ta'ala terima segala amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.